Jika kamu ingin merombak dapurmu tapi nggak ada anggaran untuk ganti kulkas, masih ada cara untuk memakai kulkasmu meskipun kamu harus memindahkannya ke lokasi lain. Apa kamu tahu bahwa pada kebanyakan kulkas, kamu bisa mengubah arah bukaan pintunya? Pada kebanyakan kulkas, pegangan ini bisa dibalik. Kamu hanya perlu melepas beberapa skrup dan bautnya. Tapi sebaiknya, kamu mencatat urutan perakitan dan suku cadang yang sudah kamu lepas. Adapun alat-alat yang kamu butuhkan cuma obeng, kunci Inggris, tang, dan set kunci ratchet. Ada cara mudah untuk memanfaatkan buah jeruk dengan sebaik-baiknya, dan alat yang kamu butuhkan untuk itu mungkin ada di dapurmu. Lupakan alat pembuat jus yang mahal, nggak perlu mengerahkan banyak tenaga. Lain kali, kalau kamu ingin jus lemon segar, cukup gunakan penjepit makanan. Taruh lemon atau jenis jeruk-jeruk lain apapun di antara penjepit dan gunakan kekuatan alat itu untuk memeras semua jusnya dalam sekejap. Omong-omong tentang buah, ada cara bagus agar buah-buahan tetap segar lebih lama. Dan ini nggak berarti harus beli pisang mentah. Taruh buah-buahan dalam wadah kedap udara dan masukkan di kulkas. Makin sedikit udara yang mencapai buah, maka buah akan makin awet. Lalu bagaimana dengan buah yang lebih lunak kayak stroberi? Stroberi agak lebih sulit dibersihkan karena teksturnya. Inilah cara untuk memastikan agar stroberi aman dimakan. Ambil 3 cangkir air dingin dan tambahkan secangkir cuka. Masukkan stroberimu ke dalam campuran itu dan aduk pelan. Setelah kamu tiriskan dan bilas dengan air keran dingin, untuk membersihkan cukanya, tepuk-tepuk dengan tisu agar kering. Terakhir, taruh dalam wadah tertutup dan simpan di kulkas sampai kamu siap menyantapnya. Aku hampir yakin kamu salah memakai benda ini selama hidupmu. Tapi kayak kamu, aku juga salah. Ingat bantal leher yang sering kamu pakai pas bepergian? Ternyata, kebanyakan dari kita cenderung memakai bantal di belakang leher kita dan mengamankan bagian depannya dengan kancing. Nah, sebagian orang bilang, rasanya akan jauh lebih nyaman jika kamu membalik bantalmu. Kenapa? Karena dengan celah di bagian belakang leher, kepalamu masih tertopang. Tapi kamu bisa meredakan tekanan di leher jika kepalamu mulai terkulai ke samping kiri dan kanan ketika tertidur. Dan dagumu akan tetap aman di tempat. Mungkin kamu pernah melihat banyak benjolan aneh di trotoar beton, terutama di area ramai atau lalu lintas padat. Ini disebut paving taktil. Paving jenis ini pertama kali dipakai di Jepang di tahun 1960-an. Karena efisien, orang mulai memakai paving jenis ini di seluruh dunia. Saat ini, sistem berkembang menjadi beberapa jenis paving untuk situasi berbeda. Paving blister misalnya dipakai di zebra cross. Ini sangat penting bagi orang dengan gangguan penglihatan yang mengingatkan mereka akan adanya zebra cross di depan. Seringnya, paving ini terdiri dari beberapa baris paving blister yang bagian atasnya rata dan diatur dalam pola segi 4. Lalu ada paving taktil corduroy, palang bundar yang melintang di depan pejalan kaki. Ini memberitahu orang dengan gangguan penglihatan tentang bahaya, seperti tangga atau bidang miring. Terkadang, setelah hari yang panjang, nggak ada yang lebih menenangkan daripada makanan sisa untuk makan malam. Sayang, karena begitu lelah, mungkin kamu lupa menutup piring makananmu dengan tisu. Lalu microwave-mu akan jadi sangat kotor. Ada cara mudah untuk membersihkannya, dan ini nggak perlu produk khusus. Siapkan campuran yang terdiri dari setengah bagian air dan setengah bagian jus lemon. Tuang cairan ke dalam mangkuk dan masukkan ke microwave sekitar semenit. Keasaman larutan akan membantu membersihkan lemak di dinding microwave dan kamu cukup mengelap residunya. Apa kamu termasuk yang suka bereksperimen ketika membuat kue dan gak suka alat takar? Lain kali, pakai saja pengocok telur jika kamu menambahkan tepung. Masukkan pengocok ke dalam kantong tepung dan alat itu akan mengangkat tepung dalam jumlah lumayan banyak di antara batang logamnya.
Menurutku, nggak ada yang lebih kusukai dari trik simpel dan cepat agar pekerjaan sehari-hari lebih mudah. Seperti yang satu ini, tentang kantong sampah. Seperti halnya aku, pasti kamu salah melakukannya. Buka kantong sampah. Kamu nggak perlu membuka seluruhnya. Cukup bagian atasnya saja. Tempatkan pinggiran kantong sampah ke tepi bak sampah dan amankan. Dorong bagian lainnya ke dalam bak sampah. Dan kantong akan terbalik sempurna. Aku suka camilan. Tapi kadang kacang pistachio sulit sekali dikupas. Kacang ini bisa bikin tanganmu sakit dan merusak kukumu. Tapi apa kamu tahu, pistachio juga bisa dengan mudah dipakai untuk mengupas kacang yang bandel? Tumpuk bukaan kedua pistachio hingga kedua kacang bertautan. Lalu, cukup tarik dan keduanya pasti akan terbuka. Deodoran cenderung bikin kotor, terutama pada baju hitam. Tapi kamu nggak butuh produk mahal untuk menghilangkan noda itu. Kamu bahkan nggak perlu ganti baju jika ini terjadi. Gosok bagian bernoda dengan bagian kain lain, begitu deodoran mengering. Noda itu akan mengelupas sangat mudah. Di kamar mandimu pasti ada batu apung. Tahu kan batu aneh yang kamu pakai untuk mengeksfoliasi tumit? Ada banyak hal lain yang bisa kamu lakukan dengan batu ini jika kamu kreatif. Ternyata batu apung bagus untuk membersihkan bulu hewan peliharaan dari tekstil perabot. Bisa juga dipakai untuk membersihkan bulu kain. Kamu bisa mengatasi pipa dapur tersumbat dengan larutan buatan rumah. Larutan ini sama efektifnya dengan yang dibeli di toko dan memakai jauh lebih sedikit bahan kimia yang merusak. Tuang sedikit cuka putih ke dalam kettle. Pastikan kamu memanaskannya, tapi ingat, buka jendela dapurmu karena baunya mungkin agak menyengat. Sementara itu, taruh sedikit soda kue dalam pipa yang ingin kamu bersihkan. Biarkan beberapa menit. Lalu tuang cuka yang sudah dipanaskan. Campuran itu harusnya meletup dan mendesis keras. Tapi jangan khawatir, memang itu yang seharusnya terjadi. Setelah tidak mendesis, buka keran dan biarkan air suam-suam kuku mengalir sekitar semenit. Air ini akan membilas semua residu yang menyumbat pipamu. Bonus tambahan, lihat bagian dalam pancimu. Bersih seperti baru. Jujur, aku bukan termasuk orang yang sabar. Aku juga nggak begitu berbakat membuka stopless. Tapi memakai karet gelang dan memasangnya di tepi tutupnya selalu berhasil. Cara ini membantu tangan untuk memegang erat karena anti-slip. Ini cara ampuh setiap aku menemukan stopless yang sulit dibuka. Tapi jika cara ini nggak berhasil, ku taruh stopless di air panas. Panas membuat logam menguai, hingga segelnya lebih mudah dibuka. Kamu tahu betapa sulitnya memasang benda-benda di dinding, terutama pada barang yang butuh lubang banyak. Tapi ini trik jitunya. Ambil sepotong selotip dan rekatkan di atas benda yang ingin kamu pasang di dinding. Mungkin itu berupa lukisan atau bahkan kabel ekstensi. Tandai titik yang harus dilubangi pada selotip. Lalu lepas selotip dan pasang di dinding. Sekarang, kamu akan tahu pasti berapa harusnya jarak paku. Kamu penasaran buat apa sih lubang tambahan di atas sepatu Keds itu? Ternyata lubang itu dirancang biar kamu bisa mengikat sepatu dengan berbagai cara. Hal itu berguna saat kamu nggak mau melukai pergelangan atau jari kakimu. Dengan lubang ini, kamu juga bisa mengubah tampilan sepatumu semau kamu. Banyak orang menggunakan dust jacket buku sebagai pembatas buku. Nggak apa-apa sih, biar kamu nggak perlu melipat sudut halamannya. Tapi sebenarnya, dust cover berfungsi untuk menjaga buku biar nggak rusak. Misalnya, kalau kamu nggak sengaja menumpahkan jus atau makanan ke atas buku waktu lagi kamu baca. Wadah tiktak punya lekukan di bagian atasnya biar cuma bisa keluar satu tiktak aja. Meskipun jujur aja, nggak ada yang melakukan itu. Kebanyakan orang menumpahkan banyak tiktak sekaligus, lalu dimasukkan lagi kalau kebanyakan.
Tonjolan karet yang kamu lihat di antara tapak ban berguna buat keselamatan. Pinggiran yang menonjol ngasih tahu kamu tinggi minimum tapak ban kamu. Kalau tonjolan dan pinggirannya rata, kamu harus secepatnya pergi ke toko ban. Tapi kalau tonjolannya ada di bawah pinggiran, berarti masih aman. Bagaimana dengan kisi-kisi hitam di kaca microwave? Bagian itu bernama tameng Faraday. Fungsinya untuk mencegah gelombang mikro keluar dan menjadikan seluruh ruangan itu sangkar Faraday. Kalau gelombang mikro itu keluar, makananmu juga nggak akan matang sempurna. Jadi fungsi sangkar ini bukan biar kamu nggak bisa melihat makananmu saat dimasak, tapi buat mengurung energi elektromagnetik. Bagaimana dengan obeng yang bisa dipakai dengan kunci pas? Masukkan ujung obeng ke lubang kunci pas agar kamu bisa menambah torsinya. Makanya, kepala obeng dirancang seperti itu. Saat ada sudut yang sulit dijangkau, pakai strategi ini ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau sisi biru penghapus bisa menghapus pulpen. Salah, fungsinya buat menghapus pensil, tapi kalau kamu nulis di kertas yang lebih tebal. Sisi biru juga bisa menghapus noda yang kamu lihat setelah menggunakan penghapus merah. Kamu penasaran kenapa jeruk di supermarket biasanya dibungkus dengan jaring merah? Ini trik biar buah ini kelihatan lebih oranye dan bikin kamu pengen beli. Satu lagi tips buat kamu nih, jangan buang jaringnya. Ikat kencang biar kamu punya penggosok baru buat membersihkan bak cuci, peralatan dapur, dan piringmu. Bola golf nggak bulat sempurna, permukaannya memiliki lekukan-lekukan kecil. Dulu permukaannya nggak kayak gini. Suatu ketika, pegolf berpengalaman mulai menyadari kalau bola golf yang usang dan dipenuhi torehan dan tonjolan bisa melambung lebih jauh. Kondisi kayak gitu menciptakan turbulensi di udara sekitar bola golf yang akhirnya mengurangi tarikan. Jadi, bola golf mulai diproduksi dengan lekukan biar bisa melambung lebih jauh dan lebih cepat. Kamu pasti pernah lihat lekukan di bagian atas tusuk gigi kan? Ini lebih higienis karena saat bagian itu dipatahkan, kamu bisa menaruh tusuk gigi di atasnya. Jadi nggak nyentuh apa-apa. Fitur keselamatan yang lain, kali ini di mobil, adalah tuas di spion tengah. Dengan tuas ini, kamu bisa mengubah posisi spion biar nggak silau kalau ada mobil di belakang yang lampu jauhnya menyala. Jadi, tuas kecil ini membantu kamu mengendalikan silau lampu yang datang dari belakang. Fitur ini muncul pada tahun 1930-an. Tapi baru di awal 1970-an, tuas ini menjadi alat standar di kebanyakan truk dan mobil. Kamu lihat lubang kecil di iPhone-mu yang letaknya tepat di samping kamera belakang? Itu mikrofon, dan fungsinya biar ponsel bisa merekam suara saat kamu membalikan kamera. Sebagian kabel memiliki silinder tebal dekat ujungnya. Bagian ini bernama ferrite core atau choke. Ini adalah oksida besi magnetik yang menghentikan gangguan elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Misalnya, kamu tahu bunyi statis yang nyebelin kalau kamu deketin ponsel kamu ke pengeras suara kan? Bunyi ini mengganggu telepon, makanya kabel dengan silinder seperti ini cukup berguna karena mencegah hal itu. Kamu tahu kenapa hampir semua koper dan ransel punya dua resleting? Emang jauh lebih nyaman dan lebih mudah dibuka dengan dua resleting. Tapi bukan cuma itu, kamu juga bisa mengunci dua resleting ini biar barang-barangmu aman di dalam tas. Kamu tahu kenapa toilet di tempat umum kayak mall punya celah besar di bagian bawahnya? Alasan utamanya adalah untuk sirkulasi udara. Pintu kayak gini juga mempermudah membersihkan toilet atau ngecek apakah toiletnya ada orang atau kosong. Selain itu, kalau kamu terkurung di toilet dan kuncinya rusak, kamu masih bisa keluar, tinggal merangkak aja. Pernah lihat tutup plastik pada cutter? Di bilahnya juga ada garis-garis yang menandakan kamu bisa menggunakannya berkali-kali dengan pinggiran tajam. Kamu bisa patahkan bilahnya menggunakan tutup plastik di bagian bawah tersebut. Lalu, kamu bisa geserkan bilah tajamnya ke atas. Kalau punya waktu buat merhatiin troli belanja, terutama bagian yang dilipat, kamu mungkin melihat kait logam yang menonjol. Kait itu dirancang buat melindungi barang di troli. Kamu bisa gunakan buat menggantung tas dengan barang rapuh, misalnya roti, yang rentan rusak saat terhimpit produk berat, atau barang mudah pecah seperti telur. Banyak muk kopi memiliki lekukan di bagian bawahnya. Waktu kamu mencuci muk itu, letakkan secara miring di mesin pencuci piring. Dengan begini airnya nggak akan menggenang.
Jadi, gelas favorit kamu akan kering sempurna begitu kamu keluarkan dari mesin cuci piring. Kalau kamu penggemar McFlurry, kamu mungkin sadar ada lubang persegi di gagang sendoknya. Lubang itu berguna biar bisa dipasang ke mesin khusus yang bisa mencampur es krim dan topping favorit kamu. Mesinnya memiliki batang yang bisa masuk ke sendok persegi ini, lalu mengaduknya. Dan kamu dapat sendok biar nggak berantakan saat memakannya. Keren kan? Wadah susu memiliki lekukan di satu sisinya. Mungkin ada yang menganggap ini cuma desain yang random, tapi lekukan itu punya beberapa fungsi loh. Misalnya, lekukan itu akan membesar jika ada tumpukan gas. Ini terjadi saat susu kamu basi. Misalnya, kamu bisa membersihkan benda-benda seperti sarung tangan oven silikonmu atau berbagai knob peralatan dapur seperti oven atau kompormu. Spons dan serbet dapur yang bisa dipakai lagi juga aman dicuci di mesin cuci piring. Omong-omong tentang produk kebersihan dapur, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan sabun cuci piring loh. Seperti menghilangkan kotoran perabot terasmu. Tambahkan saja sedikit deterjen piringmu ke air hangat dan pakai larutan ini untuk mengelap perabotan yang di luar ruangan dengan serbet. Akhirnya, bilas sampai bersih dengan selang kebunmu. Kamu juga bisa memakai sabun cuci piring untuk membersihkan noda berlemak di pakaianmu. Entah itu noda saus pasta atau saus salad. Hey, kadang mulut juga terlewatkan. Jadi, oleskan sedikit sabun cuci piring pada noda itu, lalu bilas dengan air. Pakai sabun tak berwarna untuk pakaian yang lebih ringan. Untuk noda yang lebih bandel, biarkan terendam sebentar dalam sabun cuci piring. Lalu, cuci pakaian itu dengan mesin cuci seperti biasa. Dan, pikirkan untuk memakai alas dada. Jika nggak ada metode yang bisa membantumu merapikan lemari pakaian dan kamu masih kewalahan dengan bertumpuk-tumpuk pakaian, ada cara sederhana yang mungkin bisa efektif. Cara ini disebut aturan satu masuk satu keluar. Artinya, untuk tiap kamu beli sepotong pakaian baru, kamu harus singkirkan satu baju yang sudah kamu miliki. Itu berarti kamu selalu membersihkan tempatmu. Untuk mempermudah menemukan sesuatu di lemari pakaianmu, semoga berhasil. Simpan pakaian yang paling sering kamu pakai setinggi mata. Dengan cara ini, pakaian akan lebih mudah ditemukan dan ditarik ketika buru-buru. Pakaian yang cenderung kurang sering kamu pakai, semisal pakaian malam, bisa ditaruh di rak di atas atau di bawah ketinggian mata. Kaleng rempah-rempah lama bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kalau kamu lem magnet kuat di bagian dalamnya, kaleng ini bisa berfungsi sebagai rak magnetik loh. Kamu bisa memakainya untuk segala macam benda sehari-hari, seperti penjepit makanan, sendok es krim, atau peralatan makan. Kamu juga bisa menaruhnya di permukaan logam apapun, seperti pintu kulkas. Wadah ini akan menyatu dengan bagus dengan magnet dapurmu. Tersembunyi di ruang penatumu, ada alat keren untuk memungut bulu hewan peliharaan. Kadang kerja alat ini lebih bagus dibanding lint roller. Ambil dryer sheet, dan dengan memakai sedikit pembersih lemak, kamu bisa menghilangkan bulu-bulu kucing atau anjing dalam sekejap. Ini bisa dipakai pada segala macam permukaan, tapi terutama efektif untuk perabotan berpelapis. Jika kamu nggak suka pintu berderit tiap kali masuk ruangan, ambil sebatang sabun dan gosokkan pada engselnya. Tapi ini cuma membantu untuk sementara, tapi cukup membantu sampai kamu ada waktu untuk pergi ke toko besi dan tahu kan untuk beli oli. Apa kamu pernah lihat di sebagian lift ada bintang di samping angka lantai tertentu? Bukan, itu bukan indikasi tempat kantorku berada. Bintang itu ada untuk menunjukkan di mana jalan keluar terdekat, dan itu belum tentu di lantai pertama. Kemungkinan besar ada di lantai yang paling berdekatan dengan jalan raya. Kamu pernah penasaran kenapa rambut berhenti berwarna merah? Di masa lalu, orang sebenarnya sama sekali nggak memakai warna khusus. Sebelum tahun 1920-an, orang bahkan nggak memiliki bentuk rambut standar. Tapi di tahun 1922, seseorang menemukan bentuk segi 8. Tapi awalnya, rambut itu dicat kuning. Itu semua karena pewarna merah cenderung terlalu cepat memudar karena paparan sinar matahari. Jadi, sepertinya kuning opsi terbaik. Dibutuhkan 30 tahun lagi sampai cat email anti pudar ditemukan. Akhirnya, warna rambut berhenti kembali menjadi merah. Bagaimanapun, merah masih tetap warna terbaik jika ingin agar sesuatu mudah dilihat. Apa kamu tahu kalau ada sejenis bunga mawar yang bisa tumbuh lebih tinggi daripada manusia?
Menurut Guinness Book of World Record, semak-semak bunga mawar tertinggi yang pernah ditemukan tumbuh di Wiener, Austria. Tingginya mencapai 8 meter. Ya, naik sampai ketinggian luar biasa. Sebagaimana kita semua punya pola sidik jari yang unik. Nggak ada dua harimau yang punya garis-garis yang sama. Ini mempermudah orang yang bekerja dengan spesies kucing ini untuk membedakan satu harimau dari yang lain. Pasti kamu belum tahu kalau Gedung Putih punya toko bunga sendiri yang tersembunyi di lantai bawah tanah bangunan ini. Toko ini seharusnya menyediakan rangkaian karangan bunga untuk segala macam acara yang berlangsung di sana. Mungkin nggak mengejutkan kalau